Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam acara mingguan kita TV yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sofwan Hizbullah dengan tema meraih kunci-kunci rezeki yang barokah. Untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah lewat setengah satu, sebelum kita memulai acara ini mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Ustaz dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda jalulan famshu fi manakibiha Qulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai macam rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita sama-sama dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yakni mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita pada kesempatan hari ini, apa yang kita jalankan dan kita lakukan mendapat limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kunci-kunci meraih rezeki yang barokah. Tema ini berangkat dari silaturahim saya kemarin ke rumah Pak Ustadz Zulfikar. Pas kebetulan saya silaturahim di rumah beliau jam 2, bicara masalah bisnis tentang investasi. Beliau bilang besok ada acara nggak hari Kamis? Saya bilang nggak ada, kecuali cari-cari investor, dari duit untuk modal usaha. Dan kata beliau, ya udah ngisi aja di Indosat. Judulnya apa ya tadi? Dia bilang, ya terserah ente apa kayak ngasih judul. Ya karena kita bicara bisnis terkait dengan rezeki aja dah. Bagaimana kita bisa meraih rezeki yang barokah. Bukan sekedar barokah saja, tapi yang banyak. Ya karena kalau punya rezeki banyak barokah, wah itu jauh lebih enak ketimbang dikit kagak berkah. Ya mendingan banyak tapi berkah. Kalau dikit nggak berkah, dunia akhirat kita nggak akan bisa bahagia. Tapi kalau banyak berkah, insya Allah dunia akhirat akan bahagia. Dan kita optimis punya rezeki banyak dan berkah. Kenapa? Karena kita melihat sifat Allah yang Rahman dan Rahim kepada kita sebagai hambanya, yang maha dermawan, maha memberikan. Bahkan kalau Allah memberikan kepada manusia, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab.
Jadi Allah itu kalau memberikan rezeki kepada hambanya bighairi hisab, nggak pakai ngitung-ngitung. Karena kalau Allah berhitungan kepada kita di dalam memberikan rezeki, mungkin kita tidak akan bisa hidup. Andaikan hidup pun tersiap-siap kehidupan kita. Kalau Allah mengasih rezeki, tapi dia ngitung dulu gitu. Mana nih hamba yang setia, mana hamba yang taat, mana hamba yang beriman. Dia aja yang gua kasih rezeki. Yang nggak taat, yang nggak beriman, ditutup itu rezekinya. Mau bilang apa? Nggak bisa apa-apa kita dan nggak punya apa-apa. Tapi ternyata Allah itu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, memberikan rezeki kepada hambanya tidak pernah ngitung. Mau tuh hamba baik atau tidak kepada dia, tetap aja dikasih rezeki. Yang penting manusia itu di dunia mau berbuat, mau melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Secara umum begitu. Kenapa? Karena sudah menjadi hak Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi siapapun kalau dia hidup di dunia ini pasti Allah memberikan rezeki, baik dia orang yang taat maupun dia orang yang ingkar kepada Allah, pasti diberikan. Karena apa? Karena sudah menjadi hak Allah kepada ciptaannya, yang harus dia berikan rezeki. Ya paling nanti ada skala prioritas, diberikan hal yang lebih. Rezeki itu tentunya bagi orang-orang yang taat kepada dia, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya agar kita mendapatkan rezeki yang banyak, berkah, halal, bisa memberikan satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia wal yaumil akhir. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan dan meraih rezeki tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Yang pertama, kita singkat aja karena waktu. Yang pertama, untuk meraih rezeki yang barokah itu sebagai kuncinya adalah diawali dengan berusaha. Ya, kita banyak berbuat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk memberikan kemudahan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surat 67 ayat 15 kata Allah, "Wallazi ja'ala lakumul arda jalulan tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur." Dialah Allah yang telah menjadikan dunia ini, bumi ini dengan memberikan kemudahan kepada hambanya, kepada kita. Jadi kalau kita mau berbuat, kalau kita mau berusaha, itu sudah pasti kita mendapatkan rezeki. Makanya yang membuat rezeki itu semakin hari semakin sulit, semakin jauh dari diri kita. Permasalahan semakin menghimpit kehidupan kita. Kemiskinan yang tidak pernah lepas dari diri kita. Ya karena kita tidak berbuat. Apalagi di dalam hidup ini, anggapan kita selalu susah, dan susah. Ya bagaimana saya bisa dapat duit? Orang pendidikan saya juga cuma SD, kan begitu. Jadi terpaku dengan pendidikan. Wajarlah dia kalau misalkan punya penghasilan besar, ya orang sekolahnya juga tinggi, biaya juga besar, seperti itu. Padahal Allah memberikan kepada hambanya tidak pernah ada batasan-batasan dengan pendidikan, nggak ada. Yang ada siapa yang berbuat, siapa yang berusaha, siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia yang pasti Allah berikan kepadanya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan manjada wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Seperti itu. Nggak ada yang namanya label-label ini, itu tuh nggak ada. Yang penting mau berbuat, mau berusaha, mau kerja keras, pasti dia bisa mendapatkan rezeki yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Saya punya tetangga, SD pun gagal lulus. Tapi sekarang jadi pengusaha, luar biasa. Ya, banyak punya kontrakan, kebunnya luas, rumahnya besar. Ini subhanallah. Kenapa? Ya karena memang kerja kerasnya, usaha yang begitu luar biasa. Allah berikan jalan kemudahan. Apalagi dibantu dengan keyakinan kita kepada Allah sebagai hambanya yang beriman. Sehingga kata Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, maka akan aku berikan jalan kemudahan kepadanya. Ini. Karena Allah yang mempunyai rezeki di dalam kehidupan, pasti yang dia akan memberikan kepada kita. Itu yang pertama, dengan usaha. Yang kedua, dengan bertakwa.
Ini. Setelah kita menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan potensi kemampuan yang ada pada diri kita, ya kita jangan lupa ketakwaan ini yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Bahwa apapun yang kita jalankan dan kita lakukan, semata-mata kita menunjukkan kepasrahan diri kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takutnya itu hanya kepada Allah. Sehingga usaha-usaha yang dia jalankan itu, bagaimana Allah senantiasa meridhoinya. Ini timbul rasa takut dia kepada Allah. Ya, karena salah satu arti takwa itu adalah mempunyai sifat khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Sehingga dia menjalankan usaha sebaik mungkin. Ya, di dalamnya dia bisa bersifat amanah, dia bisa berlaku jujur, karena ketakwaan tadi. Takutnya kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Dan Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini di dalam kehidupan kita. Makanya setelah kita usaha itu, ketakwaan ini menjadi landasan kehidupan kita. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan suatu kondisi yang membuat kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada tuh yang namanya dalam berpikir di zaman sekarang, ya jangankan cari yang halal, yang haram aja susah tuh, gak ada. Karena terkadang ada orang berpikir begitu. Dia sekarang boro-boro yang halal, yang haram aja susah nyarinya. Ini akhirnya dia tidak punya prinsip halal haram, jadi sikat aja. Zaman sekarang yang penting kita dapat duit, seperti itu. Karena kalau kita benar-benar jujur, susah. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Makanya ketakwaan itu yang mesti kita tanamkan di dalam kehidupan. Walaupun ada peluang rezeki, peluang usaha yang begitu besar, menguntungkan, tapi ternyata di dalamnya melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak tertarik. Nah, ini yang kedua yang harus kita pahami. Yang ketiga, nanti kita lebih jelasnya kita diskusi aja biar lebih enak. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Jadi istighfar ini ternyata merupakan salah satu kunci bagi kita di dalam memperoleh rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lagi susah, kalau kita lagi pusing, ya banyak-banyak istighfar. Coba ente lihat di mana ustad-ustad, ya, nggak ada yang miskin ustad itu. Anaknya banyak, rezekinya juga banyak. Karena emang banyak-banyak beristighfar. Dan Allah janji di dalam Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran. Seperti pada surat 70, ya, ayat 10 sampai 12 itu. Ya, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di saat orang itu memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yang pertama Allah akan menurunkan hujan yang lebat agar bumi ini menjadi subur, kata Allah. Yang kedua, Allah akan memberikan keturunan yang banyak. Ini banyak beristighfar. Yang ketiga, ditambahnya rezeki oleh Allah. Di dalam Quran sendiri bilangnya begitu. Makanya kalau orang yang berumah tangga belum punya anak, suruh banyak-banyak beristighfar siang malam. Ya, diperbanyak aja. Insya Allah ditambahin tuh keturunannya. Makanya ustaz-ustaz kiai-kiai kan banyak anak-anaknya. Karena apa? Banyak beristighfar. Istighfar terus setiap hari. Ya, habis sholat, yang mulai istighfar. Gak bisa tidur orang kalau istighfar kan. Yang ada apa? Namain istrinya tidur. Ya, jadi lagi kan begitu. Karena kebanyakan istighfar terus. Jadi anaknya diperbanyak, rezekinya juga diperbanyak. Karena kalau kata orang Betawi, banyak anak banyak rezeki. Benar memang. Coba anak kita yang lahir itu dari perut istri kita. Begitu dia lahir, emang kenal duit? Nggak kenal duit. Tapi orang datang pada kasih duit, bawa buah, buat siapa? Buat kita orang tuanya. Karena memang anak itu mendatangkan rezeki buat kita. Nggak usah khawatir. Semakin kita takut mendapatkan keturunan, punya anak, dia semakin jauh rezeki dari kehidupan kita. Tapi semakin kita merasa senang dan bahagia, maka rezeki semakin banyak.
Mana orang-orang dulu yang anaknya dikit? Ya, anaknya banyak dibarengi dengan hartanya banyak juga. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu, ibu-ibu kita, Masya Allah, yang namanya melahirkan hobi gitu loh. Ya, kalau sekarang kan melahirkan trauma. Melahirkan ada trauma, dulu mah enggak, hobi, seneng gitu kalau melahirkan. Makanya begitu, punya anak 2 tahun pengen hamil lagi, terus begitu. Makanya anaknya banyak, senang. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, "Malladzimal istighfara wa ja'alallahu lahu min kulli hammin farzan wa min kulli daikin makhrazan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Hadis dalam riwayat Baihaqi wal Hakim. Kata Rasulullah, "Man lazima, barang siapa yang melazimkan, membiasakan beristighfar, al-istighfar dengan beristighfar, jadi lazim menjadi sebuah kebiasaan istighfar itu di dalam hidupnya. Wa ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan, maka Allah akan menjadikan dalam kehidupannya di dalam suasana gundah, ya, kata Allah min kulli hammin, suasana gundah, farjan, menjadi sebuah kegembiraan dalam hidup. Lagi pusing, banyak masalah, Allah datangkan kegembiraan dalam hidupnya. Ini orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampunan. Wa min kulli daikin makhrazan, dan dari tiap-tiap kesulitan, kesempitan pasti ada jalan keluarnya bagi dirinya. Nggak ada yang sulit, nggak susah ternyata meraih rezeki itu, gampang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Enaknya jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, dengan istighfar saja sudah menjadi wasilah. Wasilah mendatangkan rezeki. Kalau antum sudah enak, kerjaan sudah ada, udah jelas, tanggalnya sudah jelas kapan dapat duitnya. Tinggal diperbanyak istighfarnya. Tinggal perbanyak istighfarnya saja. Kalau sudah dilengkapi dengan istighfar, diperbanyak, Allah tambahin lagi. Ya walaupun mungkin di tempat kita kerja kagak naik-naik, tetapi kata Allah, min wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan ada rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu yang di luar dari dugaan kita. Mau punya rezeki tambahan dari penghasilan? Ya investasi sama saya. Ya, ntar saya jelasin kalau mau. Ya, subhanallah. 1,5 tahun aja udah pulang modal. Iya, ini subhanallah. Nah ini saya sudah jalanin. Saya buka investasi kenapa? Ya biar kita bagi-bagi rezeki aja gitu. Ini para jamaah yang berbahagia. Jadi gampang-gampang aja. Lalu banyak istighfar. Saya lagi target ini, 1 bulan saya harus punya duit 1 miliar. Saya target saya. Makanya setiap malam saya bangun, ya Allah, ini hambamu yang lemah ya Allah, hambamu yang miskin begini nih, tapi punya target besar. Pengen dapat duit dalam 1 bulan ini 1 miliar ya Allah. Minta sama Allah, jangan ragu-ragu. Bilang, yang tahu kan Allah tentang kita. Ya kan? Tapi harus ada rumusnya. Untuk apa kamu minta duit begitu banyak sama Allah? Ya kita jelasin. Engkau tahu saya punya usaha kok. Engkau tahu saya punya bisnis. Bisnis saya, usaha saya butuhnya segitu duitnya. Minta. Kalau engkau nggak kasih, kagak jalan ini ya Allah. Minta gitu. Kita cecer aja terus sampai Allah ngasih. Ya mesti dicecer lah. Semakin kita cecer ke Allah, semakin kita terus minta sama Dia, ya, sampai kita nangis-nangis mintanya, Allah makin demen. Jangan ente guling-guling aja nangisnya. Ya minta pulang gitu kan, jangan gitu ya. Gak bagus begitu. Jadi memang harus begitu kita, nyecer aja terus, nyecer. Nanti Allah kasih itu. Ya kalau nggak target 1 bulan 1 miliar, ya meleset-melesetnya separuh kan dapat. Itu lumayan, alhamdulillah. Ya kan, daripada nggak sama sekali, separuh alhamdulillah. Jadi kita seperti itu.
Makanya memperbanyak istighfar boleh jadi salah satu yang menjadi penghambat datangnya rezeki atau keberkahan apa yang kita dapatkan itu adalah karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena dosa kita. Makanya semakin banyak kita berbuat salah dan dosa, semakin terasa sulit dalam kehidupan kita. Tapi semakin terasa kita memperkecil kesalahan dan dosa kita dengan cara beristighfar mohon ampunan kepada Allah, semakin terasa bahagia dalam kehidupan kita. Bisa jauh-jauh lah. Ini pada punya istri semua. Alhamdulillah udah ya. Yang belum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ibu-ibunya udah semua punya suami. Ada yang belum? Ya, ada yang belum, kita tinggal jodohin yang sini belum punya istri aja dah. Jadi nggak kemana-mana kan gampang, duit nggak kemana-mana jadinya berangkat bareng ya nggak. Kita nggak perlu ke kantin bawa makanan juga bareng ya kan. Ya udah akur aja dah. Ya kan, yang penting satu kantor jadi nggak pakai buang-buang inilah ongkos. Ya benar ya. Emang itu belum berkeluarga? Udah bener-beneran. Oh kayaknya yang kedua kali ya. Iya alhamdulillah bagus lah. Kalau ente punya niat untuk jadi istri kedua mah, iya nggak apa-apa, bagus. Kemarin dan lihat di TV ada orang punya istri 29 orang, anaknya 90, masya Allah. Ya belum cucunya itu luar biasa. 29 itu istrinya, kan asik banget kok punya 29. Sampai dia bilang kalau ada lagi orang susah, dia mau dikawinin lagi sama dia. Sampai begitu, biar genap 30. Allahumma ya Allah. Istri saya udah istighfar pula, astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Ya bisa lah, saya bilang kenapa nggak bisa, orang laki. Ya kan, banyak doping ya nggak? Bisa ribet-ribet tuh, jadi memperbanyak istighfar gitu. Nah, misalkan kita ini punya istri ya, kita itu punya istri. Ya punya penghasilan 20 juta sebulan. Alhamdulillah. Ya harus gede-gede kita biar kita semangat gitu loh. Kalau punya penghasilan misalkan 1 juta, ya ongkos aja udah habis. Ya makin susah aja kita kan gitu. Penghasilan 2 juta. Sampai di rumah istri cuma kita kasih misalkan 15 juta. Ya emang segini Mas. Udah emang segitu. Ya, padahal 5 juta masih ada selipin kaos kaki. Iya. Ya taruh di dompet kan gitu. Begitu kita masuk kamar mandi, main lihat akhirnya itu dompet. Nah, udah. Istri pulang ternyata. Kita di kamar mandi, gelisah nggak? Gelisah. Jangan-jangan dompetku dilihat. Oh, lihat gimana ya ketahuan bohongnya? Gelisah. Itu di dunia nggak bahagia tuh orang begitu. Nggak berkah makanya. Karena kedustaan kepada istri membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Begitu juga istri sama. Itu contoh kecil saja, kedustaan dalam keluarga pun salah satu bagian daripada dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, terancam kebahagiaan dalam rumah tangga. Nggak akan bahagia. Tapi yang enak itu, begitu kita dapat rezeki, kita bilang, nih mah dapat rezeki, saya kerja, alhamdulillah nih 20 juta. Tapi kamu saya kasih 5 juta. Begitu, belak-belakan. 15 buat apa? Laki-laki. Ngapain temen saya rata-rata duit jadi pegang bininya. Karena saya duit banyak cuma pegang istri semua. Saya bilang lu gimana bisa jadi laki-laki kalau dia pegang istri? Loh iya, laki-laki mesti kuat, punya kebebasan, punya kekuatan. Kemana dia pergi gampang raktir, iya kan? Makanya banyak punya istri begitu, gampang raktir. Siapa yang gak suka sama orang model begitu? Iya kan? Dia pede kemana-mana. Percaya diri. Kenapa? Pegang duit 15 juta. Oh. Ini mah kagak sering semua. Ini mah 20 juta semuanya. Iya Pak. Ini buat Bapak ya. Ongkos berapa? Dari jalan. Kali 30 hari. Kali. Allah. Pas-pasan. Jadi Bapak berarti bensin doang 5 juta. Ya 5 juta mah buat bensin doang. Makanya sampai di kantor udah diem. Gak berani keluar. Keluar takut teman ngikut, traktirnya bagaimana? Buat traktir teman, besok kok kedodoran. Bisa ngutang nih, kan begitu. Masih bagus ada kartu kredit. Ya paling kejar-kejar bank kan begitu. Iya kan? Ya ini aja tidak percaya diri. Makanya saya emang gak pernah bisa dipegang istri. Kasih aja, lu cukup gak cukup kuas. Ini emang gue punya segitu tuh udah.
Emang ada lagi? Ya ada. Kok cuma segini? Ya gue laki-laki dong, suami. Tenang aja kan. Suami itu kan tugasnya memberikan nafkah, ngasih kan. Bukan kita yang didikte, ya kan? Bapak mah segini aja nih buat jajan sekian. Lah kayak anak SD. Emang itu istri lu apa mak lu? Iya kan, dikasih jajan batasan sekian, ongkos sekian, buat minum sekian. Iya kan, awas mas, kurang segitu. Tunjuk awas mas. Lah, lu bini gua apa orang tua gue lu? Kan begitu. Nah ini yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kalau terbuka enak, nggak enaknya di depan. Kesononya enak kalau kita terbuka. Tapi kalau dengan kedustaan, enak di saat tidak ketahuan. Begitu ketahuan, waduh, tersiksa di dalam kehidupan. Terancam rumah tangga kita itu. Makanya dengan banyak-banyak istighfar, yang tadi dosa bohong-bohong sama istri itu dikit-dikit hilang. Ya dengan banyak istighfar, tapi jangan ulangin lagi. Ya kan, besok-besok saya istighfar, mulailah kita terbuka. Jadi kata Rasulullah begitu. Malazimal istighfar wa ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Orang yang membiasakan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan di tengah-tengah rasa gundahnya, suasana bingung dengan permasalahannya, Allah memberikan kegembiraan. Wa min kulli daiqin makhrajan. Kalau dalam kondisi sempit, lagi susah, ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini subhanallah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Karena dalam hidup ini harus bertawakal kepada Allah. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang sok bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan solusi segala permasalahan di dalam kehidupannya. Dan Allah pun mengajarkan, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, faiza azamta fatawakal. Allah setelah kita punya azam di dalam berusaha dan berbuat, jangan lupa kita harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri. Tugas kita hanya berbuat, tugas kita hanya berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Hasil dan tidaknya berapapun serahkan kepada Allah, Dia yang punya ketentuan. Nah karena dengan tawakal inilah yang membuat kita tidak akan pernah kecewa. Berapapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, berapapun yang kita dapatkan dari kerjaan yang telah kita lakukan, usaha yang kita jalankan, Allah yang punya urusan segala-galanya. Kita terima dengan lapang dada. Ini orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau tidak bertawakal, kecewa. Ada tetangga saya, dia pegawai negeri, dia masih sipil gitulah, pengen naik jabatan, kuliah 1 tahun. Setelah kuliah lulus, besok pagi itu mau dilantik, naik jabatannya, tentunya naik juga penghasilannya, gajinya. Pada asar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Spontanitas istrinya menjerit dan menangis sambil mengatakan, Pak, kalau emang ujung-ujungnya lu mati ninggalin gua, ngapain lu kuliah? Sampai nguras-nguras uang dapur tuh, Bang. Karena tidak bertawakal kepada Allah. Timbul penyesalan yang luar biasa. Kalau emang mau meninggal, ngapain lu kuliah? Ya siapa yang tahu? Ya kalau emang tahu mau meninggal, orang juga kagak ada yang tahu. Kayak ente misalkan di sini nih, Pak nih. Belum nikah kan ente? Iya belum nikah. Coba kalau misalkan dikasih tahu kami, ente besok hari Jumat jam 10 kedatangan malakul maut. Ya mungkin buru-buru pulang cari bini, bener. Loh iya gak mikirin kuliah, yang penting gue bisa nikmatin surga dunia dulu dah. Paling begitu. Iya kan? Kalau dikasih tahu. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya yang masih bujangan betah dengan bujangannya, kayak nggak tahu kapan meninggalnya. Tapi kalau dia tahu jadwalnya semua, kita udah tahu. Misalkan saya tahu nih, esok panismullah misalkan. Lu besok hari Kamis, hari Jumat meninggal jam 9 misalkan. Ya, saya ketemu Fahmi, saya kasih amanat ke dia. Tikain aja anak gue yuk sekarang gitu. Iya, anak-anak kan gede-gede kuliah. Iya kan? Kenapa? Ya kan ada mau meninggal, saya kasih dia. Ya, kalau sekarang belum tentu, aku tanya dulu hafalannya berapa juz kan begitu. Iya. Ya, ditanya dulu. Nah kalau suaminya nggak hafal Quran, gimana ntar bimbing anak kita ya nggak? Gitu. Tenang aja Pak Mi, masih terbuka ke buat ente. Insya Allah. Ya, jadi seperti itu.
Makanya orang yang bertawakal nggak pernah menyesal. Dia serahkan kepada Allah apapun yang terjadi. Sekalipun permasalahan yang sangat pahit yang dia rasakan, yang dia dapatkan, dia tidak pernah mengalami penyesalan dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena Allah punya urusan, Allah punya ketentuan. Kita serahkan semua kepada Allah. Ini yang harus kita pahami. Ya, kita kalau misalkan seorang bisnis itu tiba-tiba rugi, jangan nyesel. Memang sifat orang usaha kalau nggak untung ya rugi gitu. Jadi kita terima begitu rugi, ya emang Allah tentukan begini. Usahanya udah bener, modalnya bener, cara nyari duitnya bener, yang diolahnya juga bener. Ternyata masih rugi juga. Allah punya ketentuan, bukan kita. Kalau lagi untung mah nggak usah mikirin lah, emang keinginan kita kan. Nggak ada yang dapat untung. Allah punya ketentuan, ngasih untung kagak ada. Yang ada sholat aja lupa, ya kan, ngaji lupa, infak lupa, sedekah lupa, kan begitu. Kita ini, tapi begitu kita mengalami kesulitan, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya bertawakal. Di dalam salah satu hadis, Nabi kita SAW memberikan sebuah gambaran. Apa kata beliau? Walau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum. Ini kata Rasul. Seandainya kamu bertawakal, kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya pasti kata Allah akan memberikan dan mendapatkan rezeki dalam kehidupan. Sudah pasti Allah kasih rezeki, la razaqakum, supaya kamu dapat rezeki kata Allah. Makanya bertawakal dengan benar-benar kepada Allah. Sehingga Rasulullah memberikan sebuah gambaran, kama yarzuqut tayra tagdu himason wa taruhu bitonan. Sebagaimana seekor burung kata Rasul, jadi dalam memperoleh rezeki, dia keluar di pagi hari dengan perut yang lapar. Kalau kita keluar pagi hari perut kenyang ya. Tuh, lebih baik daripada burung. Burung ini kata Rasul, pagi-pagi bangun tidur kagak ada yang sarapan. Burung mah, di mana burung sarapan nasi uduk pagi-pagi? Bangun tidur ngopi dulu baru nih rezeki, nggak ada. Burung itu begitu dia keluar, perutnya kosong, tapi kembali di sore hari dengan perut terisi. Kalau kita keluar dari rumah dengan perut terisi, pulang ke rumah dengan perut dalam keadaan kosong. Nah, ini kita emang kebalik-balik, ya kan? Kalau burung kagak, berangkatnya kosong, pulang isi. Kalau kita berangkat isi, pulang kosong. Ya begitu. Kenapa? Udah kehabisan uang makan tadi dijatahin sama istri. Udah kehabisan, makanya perutnya kosong. Sampai rumah kruk. Kenapa mas? Aduh, mendingan burung juga Mi. Kenapa? Burung mah berangkatnya kosong, pulang isi. Karena gue mah pulang berangkat alhamdulillah lu ngasih sarapan, begitu pulang perut gue perih. Emang gak makan, gimana gue mau makan? Lu jatahin uang makannya. Buat ada raktir temen satu porsi, ya hilang seporsi tuh. Makanya jadi kurus banget kan gitu. Sorry yang kurus ya. Bingung. Ya jadi bingung aja bawaannya, nggak pernah kelihatan senang, nggak pernah kelihatan bahagia, kan begitu. Kenapa dijatah-jatah tadi? Wallahu a'lam bishawab, masya Allah. Nah jadi Rasulullah pun memberikan gambaran seperti burung, ya, yang bertawakal seperti itu. Pokoknya keluar aja cari rezeki. Tapi begitu pulang ternyata perutnya kenyang. Nggak mikir-mikir, dia keluar aja cari makan. Ini subhanallah. Yang penting kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah berdoa. Ya, kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, bangunlah kita di malam hari bermunajat minta kepada Allah. Maka saya bilang sama istri saya, nih, kamu tidak perlu khawatir. Nih suamimu, duitnya banyak, di atas triliun. Istri saya senyum-senyum aja. Cuma tinggal ngambilnya doang belum. Makanya yuk kita bangun malam untuk ngambil duit kita yang jumlahnya triliunan itu tuh. Cara ngambilnya kapan? Malam-malam ngambilnya. Ya, jam 2, setengah 3. Nah kita bangun itu pelan-pelan. Biar anak kita ya, nggak terganggu. Ya, kita bangun malam-malam, ambil wudhu, ya kan, kita menghadap Allah, sholat, teteskan air mata. Kita nangis minta kepada Allah. Istri saya kaget. Begitu selesai doa, mintanya banyak banget sih. Ya emang banyak orang lagi butuhnya banyak, lu nggak tahu sih lu punya usaha butuhnya banyak. Orang minta yang minta 1 miliar doanya. Jadi belak-belakan saya minta, ya Allah, saya minta
duit ya Allah. Saya butuh 1 miliar ya Allah. Berikan saya ya Allah. Istri saya ngamin juga separuh-separuh. Gua amin kagak nih. Mintanya kok banyak banget gitu. Akhirnya saya jelasin tuh, selesai doa baru dia bangun mau. Oh iya, mesti begitu. Iya, bangun kedua kalinya, aminnya semangat. Amin ya Allah. Amin, sampai nangis-nangis, amin ya Allah. Wah, saya makin optimis dikasih, bener nih. Baru jalan seminggu, tinggal 3 minggu lagi. Iya. Memang kita mesti begitu kepada Allah. Dan Allah tahu persis tentang permasalahan kita. Allah tahu benar tentang kondisi kita. Allah tahu tentang keperluan kita. Dan Allah tahu kebutuhan kita. Kapan kita butuh, Allah sangat tahu. Dan kita mesti tahu bahwa Allah benar-benar dermawan. Allah benar-benar pengasih dan penyayang. Dan Allah benar-benar kaya. Allah benar-benar kuasa. Kalau mau memberikan rezeki kepada hambanya, di ghairi hisab, tidak pernah menghitung-hitung sedikit pun, dikasih blok sama Allah. Jadi Allah udah tahu, tinggal kita tahu nggak tentang Allah. Kita mesti tahu Allah tuh begitu punya sifat. Makanya kalau kita mau minta apa saja, jangan malu-malu. Yang belum kawin, yang belum nikah, minta jodoh ya Allah. Saya ini belum nikah ya Allah. Usia sudah cukup. Aku belum juga sang pangeran datang meminang ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Rabb. Minta. Ya. Jangan kalah sama Jupe tuh. Minta ustaz suaminya. Jupe aja minta yang baik-baik suaminya ya. Masya Allah. Memang harus minta. Nanti Allah kasih itu. Yang udah berumah tangga pengen nambah, minta, boleh. Lo kenapa enggak? Ya Allah, kayaknya duit yang saya dapatkan masih cukup nih kalau untuk 2 istri mau. Minta. Apalagi kalau kau nambahin lagi rezeki, ya Allah akan jauh lebih cukup. Insya Allah, saya tidak akan menyesal ya Allah. Iya kan? Saya nggak muluk-muluk, yang penting saya minta wanita soleha saja ya Allah. Walaupun dia kaya, dia cantik, nggak apa-apa, yang penting soleha ya Allah. Insya Allah, itu pasti dikasih. Itu pasti. Ya. Cuma kalau dikasih itu jangan nyesel, ternyesel lagi. Nah ini yang harus kita berdoa minta kepada Allah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW itu diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 1:20. Lanjut aja. Lanjut aja ya. Alhamdulillah. Jadi kata Allah, ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku begitu dekat kepadanya. Dekatnya Allah adalah uji da'watad da'i idza da'an. Dekatnya Allah mengabulkan doa seorang hamba yang selalu memohon dan meminta kepadanya. Ini kan Allah yang bilang. Jadiin kesempatan, peluang buat kita itu. Kalau kita ragu-ragu, kapan suksesnya kita? Kapan dapatnya? Allah makin senang kalau kita nyecer dia terus. Allah makin senang kalau kita minta sambil memelas, sambil kita menangis. Allah makin senang itu. Makanya banyak-banyak kita minta kepada Allah. Kalau kita minta, pasti Allah kasih. Syaratnya cuma 2 kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita harus selalu merespon panggilan-panggilan Allah. Dan kita harus benar-benar percaya kepada Allah bahwa Dia yang Maha Rahman dan Rahim, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Dermawan, Dia yang Maha Kaya, yang terus memberikan perhatian kepada hambanya. Doa yang kelima. Yang keenam adalah infak. Jangan lupa infak dan sedekah yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita, karena ini yang memancing datangnya rezeki. Semakin banyak kita keluarkan, sebanyak itu pula lah, bahkan lebih daripada itu Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai di dalam salah satu hadis qudsi, ya, di mana malaikat ternyata dia mendoakan hamba manusia, hamba Allah didoakan oleh malaikat. Ya Allah, tolong si hambamu ini dimudahkan rezekinya. Kenapa? Begitu dia bangun tidur di pagi hari, tidak ada yang dijalankan kecuali sedekah. Dan tutup pintu rezeki seorang hamba ini. Kenapa? Karena dia orang-orang yang bakhil di dunia ini. Doa malaikat pasti mustajab, karena dia makhluk yang selalu sujud, yang tidak pernah absen mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah.
siapapun kita, apapun status sosial kita, berapapun pendapatan kita, syukurilah terlebih dahulu. Ya, ini pasti membawa keberkahan. Karena kalau kita tidak bersyukur alias kufur, berapapun besarnya penghasilan kita tidak akan membawa kebaikan dan tidak akan membawa kebahagiaan. Makanya syukur itu pun bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. La in syakartum la azidannakum. Ya, hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahin nikmatku kepadanya. Subhanallah. Nah, 7 kunci inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita untuk meraih rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita mendengarkan paparan materi dari Ustaz, ada beberapa poin yang bisa diambil, yaitu cara meraih rezeki yang barokah. Yang pertama, diawali dengan usaha. Yang kedua, dengan bertakwa. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, infak. Yang ketujuh, bersyukur kepada Allah. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu aja pertanyaan, benar ada hadis yang menyebutkan kalau dari 10 pintu rezeki, 9 pintu rezeki itu terdapat pada berniaga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bertanya dari akhwatnya? Yang satu lagi yang mau bertanya? Kalau ada apa-apa. Langsung dijawab aja. Ya. Kalau hadis sih saya belum dapat ya. Cuma saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa ya, rezeki berniaga ini memang jauh lebih banyak ketimbang kerja tadi. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah itu, orang-orang yang sukses dari mulai Nabi kita Muhammad SAW itu dan memang dari berniaga. Orang-orang yang sukses itu. Karena penghasilan yang tidak ada, belum memiliki kejelasan berapa jumlah dan nilainya. Orang berniaga. Tapi kalau orang yang kerja kan sudah jelas per bulan sekian kan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang berniaga itu belum ada kejelasannya. Bisa saja sedikit, bisa saja tiba-tiba besar. Seperti itu. Nah, makanya saya pernah juga mendengarkan penjelasan seperti itu bahwa memang 99% adalah dari berniaga. 1% itu adalah buat bekerja. Tapi ini menjadi sebuah PR buat saya, akan saya kaji lebih tentang hadis-hadis ini. Kalau lebih suatu. Ada yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya ya? Mungkin saya mau bertanya Tat. Namanya siapa? Ini harus berapa jus ini Tat? Harus apa berapa jus? Bukan itu Tat. Itu pertanyaan itu. Yang itu harus berapa jus gitu ya Kang ya? Supaya bisa lolos audisi. Ini Tat mau bertanya Tat, sedikit bertanya. Jika kita saling berinfak kita ya Tat, bersedekah itu apa benar Tat itu bisa menghilangkan bala atau menghilangkan musibah gitu Tat? Itu apa ada suratnya yang menjelaskan tentang itu Tat? Mungkin itu aja Tat. Memang ada penjelasannya bahwa dengan banyak berinfak dan sedekah itu adalah sebagai petolak bala, menolak segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa merasakan orang kalau banyak amal solehnya, ya insya Allah dia akan jauh lebih selamat ketimbang orang-orang yang tidak beramal soleh. Ini memang dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Makanya kata dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah itu, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum.
Nah, orang yang membelanjakan kebaikan ya kepada orang lain itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ya kan, kebaikan yang Allah berikan ini bisa dalam bentuk materi apa yang sudah kita keluarkan, bisa juga dalam bentuk keselamatan dari permasalahan yang ada. Bisa saja. Yang namanya kebaikan itu kan sifatnya umum. Seperti itu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, kata Allah. Dan apa saja sesuatu yang baik kamu belanjakan, itu bisa memberikan kecukupan di dalam kehidupan. Ini yang namanya infak dan sedekah. Itu bisa menyelamatkan kita dari musibah dan lain sebagainya. Makanya kalau kita suka bawa kendaraan itu sangat terasa gitu ya. Dalam suasana tertentu begitu kita sadar, ya Allah, mudah-mudahan bagian daripada amal soleh yang pernah saya lakukan sehingga saya selamat terhindar dari permasalahan yang ada, yang secara hitungan kita akan boleh jadi meninggal, seperti itu. Saya pernah mengalami kecelakaan di daerah Nagreg itu. Daerah Nagreg itu ya, 2 kali saya dihantam truk. Pertama hantam truk, mentok ke tebing, balik lagi kehajar lagi. Truknya bukan truk yang ini, yang bannya truk kontainer itu panjang. Itu sampai nih kap atas itu nunduk ke bawah, mobil Exover sampai ke bawah begini. Kaca depan hancur, di depan juga mesin hancur. Pokoknya kalau kita perbaiki, kalau kita mengeluarkan cara murni, perbaikan itu habis sekitar ya 150 jutaan. Enggak, 80 jutaan habisnya kata orang bengkel. 80 jutaan habis. Seperti itu. Begitu kita masuk ke bengkel, orang bengkel nanya, "Ini Pak, orangnya bagaimana kondisi Pak? Meninggal?" Saya bilang, "Saya yang bawa." Kaget dia. "Bapak yang bawa?" "Iya, saya yang bawa." Masya Allah. Jadi saya di depan itu nggak apa-apa. Ini luar biasa. Ya cuma kita merenung ya mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan kita walaupun kecil-kecil, mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan sehingga Allah memberikan keselamatan. Seperti itu. Kita mohon kepada Allah yang mungkin ini karena kebaikan kalian sering kita lakukan, walaupun kecil itu sederhana, tapi bisa membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Yang secara ukuran manusiawi akan meninggal seharusnya gitu. Udah nggak terselamatkan lagi melihat kondisi kendaraannya. Tapi ternyata ya luka pun tidak gitu. Ini subhanallah, Allah yang melindungi. Makanya orang-orang yang banyak amal solehnya insya Allah, makanya suka menjadi bahan canda gitu kan. Makanya orang mah tergantung amalannya, kan gitu. Ya, tergantung amalannya. Kalau dia misalkan mendapatkan kecelakaan, lo belum beramal kali ya, begitu kan? Lo kurang infaknya, lo kurang sodakohnya, sekarang begitu. Lamar ditolak, lo nggak pernah sodakoh, makanya lamar ditolak. Jadi begitu, ngelamar kerja maksudnya. Tapi jangan sensitif dong, ngelamar kerja ditolak melulu, nggak pernah ada panggilannya. Mungkin karena kurang sodakohnya kita. Iya kan, kurang. Tapi begitu kita banyak sodakohnya, insya Allah nyari duit juga gampang, nyari kerjaan juga gampang, pasti itu. Nah makanya sodakoh itu bisa saja menghindari ya malapetaka di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Dari saya cukup sekian, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman sebelum bubar, ada apa ini kupon donatur dari Ustaz Ismaidas. Jika mau berinfak atau mau menyisikan sebagian hartanya, bisa langsung ke Ibu Desinta. Ibu Desinta itu di belakang. Beliau sudah bawa kuponnya, nanti jika mau berinfak ini langsung saja. Oh Mbak ya. Mbak ya. Mungkin waktu juga sudah 1:30 lewat ya. Kita akhiri saja dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.